Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu, mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita, dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu diadakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Sigap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Sigap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Sigap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ini saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi
Mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Aziz Jazuli, Gus Aziz, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam, saudara kan ya. Ini ya benar-benar pulang ke Yaman, teman-teman ya, ke negeri leluhur beliau, karena ternyata anak cucunya juga ada yang tinggal di sana, teman. Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah Ya, beberapa tahun yang lalu, terutama ketika beliau terjerat kasus sampai kabur-kaburan 3,5 tahun ke Arab Saudi. Nah, ini video ketika beliau pulang, teman-teman, ke Indonesia. Ada statement beliau yang menarik sebenarnya, teman-teman ya. Kalau sebenarnya beliau ini berpikir, maka sebaiknya beliau ini ya tinggal saja di kota Mekah kala itu, teman-teman, nggak usah pulang. Ya, demi untuk kemaslahatan umat ya, daripada ketika beliau pulang ya kembali toh sampai sekarang juga membuat kerusuhan, teman-teman, ngajak perang segala macam. Nah, ada statement beliau yang menarik, teman-teman. Beliau di situ mengatakan kalau seandainya bukan karena kepentingan dakwah, maka kami, maksudnya beliau, nggak akan pulang ke Indonesia. Nah, kalau dipikir-pikir, teman-teman ya, kalau memang dalam urusan dakwah ya, kan banyak dai juga di Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak kurangan kiai, nggak kurangan ustadz, nggak kurangan ulama, teman-teman. Bahkan ada satu video yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman, teman-teman ya, ke negeri leluhur beliau. Tapi ternyata ini juga video lama, teman-teman. Atau lebih baik memang beliau tinggal di sana saja, di negeri leluhur beliau di kota Yaman, karena ternyata anak cucunya juga ada yang tinggal di sana, teman-teman ya. Toib, coba kita simak satu persatu, teman-teman. Ini video ketika beliau baru pulang dari kota suci Mekah. Toib, kita simak videonya. Saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakan. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyaknya. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib, 100.000 kali lipat, begitu sampai Tamburan satu lagi nilainya. Di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi, selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa atasi dengan mudah ya, Pak. Saya rasa cukup, teman-teman. Ini video lama beliau ketika baru tiba di Indonesia. Nah, yang saya katakan tadi ada beberapa pernyataan beliau yang menarik, teman-teman. Ketika beliau mengatakan kalau bukan karena kepentingan atau urusan dakwah di Indonesia, maka kami nggak akan pulang. Lagi-lagi saya katakan ya, kalau dalam urusan dakwah, insya Allah kita nggak kurangan ustadz, kiai, para ulama di negeri kita ini. Nah, coba kita simak. Ini yang awalnya saya mengira video baru, teman-teman, karena saya berpikir ya kepulangan Pak Rizik Syihab ke negeri Yaman sepertinya agak jarang tereksposnya. Jadi begitu saya melihat video ini, saya berpikir Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri nenek moyangnya, teman-teman. Ternyata ini juga termasuk video lama. Ketika beliau di kota suci Mekah, beliau sempat
berkunjung ke negeri Yaman, teman-teman, karena ternyata di situ memang negeri leluhur Pak Rizik Syihab. Ya, bahkan kalau tidak salah dalam narasi video ini ada anak dan cucu beliau yang ada di negeri Yaman. Coba kita simak videonya, teman-teman. Setelah sempat tinggal di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Tarim merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Hadramaut, Yaman Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kota Habib karena banyak bermukim keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi ulama. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Ini yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri Yaman, negeri leluhurnya, teman-teman. Karena mungkin saya berpikir Pak Rizik Syihab ini sudah mulai sadar ya, daripada saya tinggal di Indonesia, ya hanya membuat kegaduhan ya di tengah-tengah masyarakat. Maka saya berpikir beliau ini ya memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya. Ternyata ini juga video lama, teman-teman ya. Ya kalau secara jujur, teman-teman, dari dalam hati saya pribadi, ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk ya mengusir atau segala macam, karena kita juga nggak punya hak, teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan, teman-teman, kalau Pak Rizik Syihab ini mau berpikir secara akal sehat, ya daripada beliau ini membuat kegaduhan, ya adu domba, provokasi di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya asal muasalnya kita ini tenang-tenang saja, teman-teman, di negeri kita ini, ya maka sebaiknya kalau menurut akal sehat saya, teman-teman, ya beliau Pak Rizik Syihab ini mulai berpikir ya, atau mungkin ada dua pilihan, teman-teman ya, seperti kata Pak Guru Gembul kemarin itu, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini lebih menyibukkan diri untuk amalan sendiri, artinya tidak terlalu banyak muncul di publik, di media sosial, teman-teman. Kalau hanya untuk menebarkan kebencian, ya, adu domba, provokasi terhadap masyarakat, teman-teman. Atau pilihan yang kedua, teman-teman ya, ya sebaiknya Pak Rizik Syihab ini sekadar pilihan saja, teman-teman. Karena beliau kan punya banyak pilihan, teman-teman. Nggak kesulitan, insya Allah. Ya seperti pengakuan beliau tadi di kota suci Mekah saja 3,5 tahun, alhamdulillah, kata beliau, isu-isu yang mengatakan bahwa saya mengalami kesusahan, alhamdulillah itu tidak ada ya. Meskipun katanya ada sebagian orang yang ingin membuat kami susah. Artinya kan Pak Rizik Syihab ini sebenarnya punya pilihan, bisa tinggal di mana saja ya. Lebih-lebih video yang kedua tadi, yang awalnya saya berpikir itu video baru, teman-teman ya, demi untuk meredam kegaduhan di masyarakat Indonesia saat ini, teman-teman. Maka saya berpikir Pak Rizik Syihab lebih memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya, nenek moyangnya, teman-teman, di kota Tarim. Artinya Pak Rizik Syihab ini punya pilihan lah tempat tinggal, teman-teman ya. Seharusnya, ini menurut saya pribadi, teman-teman, terserah kalian mau setuju atau tidak. Daripada kita membuat kegaduhan terus menerus, coba bayangkan ya, sebelum Pak Rizik Syihab kabur-kaburan dulu ke Arab Saudi juga seperti ini kan ya, membuat kegaduhan di masyarakat, provokasi. Begitu beliau kabur, teman-teman, ya cukup tenang kita waktu itu ya, 3,5 tahun. Pulang lagi, teman-teman, muncul lagi kegaduhan seperti yang terjadi saat ini, teman-teman. Bahkan awal-awal kepulangan Pak Rizik Syihab ini sudah mulai lagi, teman-teman ya, mulai beliau ini menebarkan ya seperti narasi-narasi yang biasa kita dengar dari beliau, teman-teman, provokasi ya, menghasutnya. Ini yang saya rasakan karena saya cukup lama mengikuti pergerakan sepak terjang dari Pak Rizik Syihab ini sebelum saya punya media sendiri, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.